Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen. Sekarang saya akan presentasikan mengenai perancangan Pulau Kelor Visitor Center dari kelompok 2. Yang pertama adalah data klien. Pengunjung yang datang adalah anak-anak sampai lansia dari umur 4 tahun sampai 80 tahun dengan tinggi badan sekitar 90 sampai 190 cm. Warna brand dari Museum Kebaharian sendiri adalah biru tua yang berarti tenang dan damai, merah yang berarti berani dan kuat, putih yang berarti murni dan polos. Untuk budaya organisasi Museum Bahari, ada 6. Yang pertama adalah memiliki pemahaman, sikap menghargai, dan kepedulian terhadap pelestarian warisan maritim merupakan salah satu komitmen karyawan dan museum bahari. Yang kedua adalah menekankan pada pendidikan dan penelitian untuk dapat mempelajari dan berkontribusi pada pemahaman sejarah. Yang ketiga adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan lembaga untuk memperlihatkan dan mempromosikan budaya Indonesia. Yang keempat adalah melakukan pendekatan yang ramah terhadap pelanggan untuk meningkatkan pemahaman pengunjung. Yang kelima ada memiliki etika dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan peninggalan sejarah atau koleksi. Dan yang terakhir ada memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan upaya pelestarian laut. Untuk pengelolanya sendiri ada manager and supervisor, customer service, tourist information specialist, tourism ambassador, administrative staff, ticket staff, rental staff, souvenir staff, cafe bar staff, cleaning service, dan security. Untuk pengunjung biasanya aksesnya menggunakan kapal atau jet ski. Tujuan berkunjungnya ada ke Pulau Kelar sebagai wisata edukasi, yaitu melihat pusat informasi dan Benteng Martelo. Ada beberapa yang memancing, namun tidak ada spot khusus, dan melihat alam yaitu sunset. Para pengunjung ini, khususnya pengunjung awam, peneliti atau pelajar, pejabat, komunitas pemancing atau pengemah, biasanya sering datang pada hari weekend. Untuk jumlah pengunjung Kelornya 100-200 orang per hari. Untuk data lokasinya, Pulau Kelor ini terletak di Kepulauan Seribu. Untuk view-nya sendiri, dari utara terlihat Karang Tenangel, dari timur terlihat Laut Jawa, dari selatan terlihat Pulau Bidadari, dan dari barat terlihat Laut Jawa. Untuk analisis strength, weakness, opportunity, dan threat-nya, dari strength-nya, pemandangan di sekeliling pulau yang indah meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Tidak ada penghalang cahaya matahari masuk ke area pulau, dan memiliki peninggalan sejarah yaitu Benteng Martelo. Untuk weakness-nya, tingkat korosi yang tinggi sehingga ada pengurusan material logam, lingkungan yang terlalu panas akibat minim vegetasi atau pepohonan, tingkat ombak yang tinggi dapat menyusahkan wisatawan untuk datang, dan yang terakhir ada pengetahuan terhadap wilayah Benteng Martelo masih kurang. Untuk opportunity-nya, pengembangan atau pengeksploran lebih terhadap material alami, dikelilingi sumber energi alam yang bervariasi, panas matahari, arus laut, angin, gelombang, dan pasang surut. Dan juga dibutuhkan information center terkait Benteng Martelo yang dapat menambah pemahaman agar mengikat pengunjung untuk datang. Untuk threat-nya, abrasi yang sulit ditangani menyebabkan lahan pulau mengecil dan naiknya permukaan air laut sebagai akibat pemanasan global yang mengancam Pulau Kelor tenggelam. Untuk kebutuhan ruangnya ada tiket counter, reception and information area, exhibition area, visitor lounge, cafe bar, equipment rental store, software store, staff and storage room, dan toilet. Dan untuk saya kebagian ruangan visitor lounge dan cafe bar. Untuk konsep visitor center, citranya adalah discover serenity in the boundless expanse of open directed spaces. Suasana yang memberikan kenyamanan fisik dan psikis dalam mencari informasi, serta relaxing dalam aktivitas berlibur dan belajar secara terarah dengan penjelasan naratif secara interaktif, memancing pengunjung untuk lebih tertarik dan aktif. Pulau Kelor dan Benteng Martelo yang menciptakan keharmonian antar ruang. Untuk stylenya, kami memilih natural kolonial modern. Natural yaitu menciptakan lingkungan yang terasa alami, santai, dan terhubung dengan unsur-unsur alam seperti bahan, tekstur, dan warna alami. Untuk modern, gaya desain ini mengedepankan prinsip-prinsip kebersihan, kesederhanaan, dan fungsi. Untuk kolonial, gaya desain yang berasal dari periode kolonial dalam sejarah, yaitu jendela tinggi dengan penutup ganda, dinding berwarna putih koral, atap gable, dan bukaan berbentuk arch. Untuk modern kolonial, penerapan ruang yang minimalis serta open space untuk mendukung natural light, penggunaan elemen perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini, serta mengedepankan fungsi dan bentuk-bentuk sederhana. Ini untuk colored layout dari visitor center. Dan sekarang masuk ke exhibition chapter 5. Jadi, untuk chapter kelima ini menceritakan Pulau Kelor yang sudah dikelola oleh Museum Kebaharian.
Area ini menggambarkan pulau yang dijadikan tempat berekreasi dengan menunjukkan adanya area perkemahan dan juga dijadikan tempat memancing. Terdapat suara ombak sehingga menambahkan pengalaman langsung untuk pengunjung yang melewati chapter ini. Ini section dari exhibition chapter 5. Dan ini untuk material boardnya. Untuk material boardnya sendiri menggunakan gypsum board, finishing deluxe pentalaid black dove untuk dindingnya, dan juga ada stainless steel, pasir, batu bata merah, dan daging WPC. Untuk untuk perspektif visitor lounge. Jadi visitor lounge ini adalah area untuk para pengunjung beristirahat, bersantai, maupun menunggu proses briefing dari guide. Area ini memiliki nuansa tropis, namun tetap ada kesan kolonial dari anyaman rotan yang terdapat pada furniture. Tanaman hias dalam ruangan membuat suasana ruangan semakin hidup. Ini untuk material board dari visitor lounge. Menggunakan dinding gypsum dengan finishing Dulux Cadillac Wonderland White. Ada jendela aluminium double tempered glass, ada tanaman Calathea lutea, dan yang paling dominan adalah rotan polis yang digunakan untuk furniture. Untuk floornya menggunakan keramik floor dari Nino Granite. Ini untuk perspektif kafenya. Kafe di sini adalah area untuk pengunjung beli makanan ringan dan beli minuman panas atau dingin. Para pengunjung dapat bersantai dan duduk di sini sambil menikmati pemandangan pulau. Ini untuk material board dari kafe. Untuk dindingnya sama menggunakan gypsum board dengan finishing cat. Untuk sisi ruangannya menggunakan jendela aluminium double tempered glass. Untuk furniture-nya tetap menggunakan rotan polis, namun ada tambahan multi black dan teak wood. Terima kasih.